warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Clarima Lutfiani, BP 171032-2005. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pelatihan. Nah, dalam situasi pelatihan, mungkin kita pernah menemui di mana peserta pelatihan kita sudah tidak fokus atau sudah tidak antusias dengan pelatihan yang kita berikan. Lalu, bagaimanakah seorang trainer mengatasi hal tersebut? Nah, di sini seorang trainer bisa menggunakan teknik delivery training. Salah satu teknik delivery training yaitu memberikan games, di mana games tersebut diharapkan dapat merubah suasana yang membuat peserta pelatihan kita bosan tadi menjadi suasana yang lebih menyenangkan. Nah, tidak lupa di dalam games tersebut kita sisipkan tujuan dari pelatihan yang kita berikan. Nah, dalam memilih games yang tepat, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti durasi waktu, kerumitan gamesnya, lalu yang ketiga, jumlah peserta yang dibutuhkan dalam mengikuti games itu. Seperti contohnya, pembagian kelompoknya seperti apa, begitu. Baiklah, pada kali ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana seorang trainer memberikan games kepada peserta training yang sudah bosan maupun yang sudah tidak fokus dalam pelatihan. Nah, tujuan pelatihan pada kali ini adalah untuk meningkatkan kerjasama tim. Jadi, saya memilih salah satu games yang bernama Berdiri di Atas Koran. Saya lihat dari tadi teman-teman sudah banyak yang mulai mengantuk dan sudah tidak fokus dengan pelatihan kita. Nah, saya punya hal yang menarik nih. Gimana kalau misalnya kita main games dulu? Ada yang setuju? Nah, saya punya games di sini namanya Berdiri di Atas Koran. Ada yang sudah tahu sebelumnya mungkin? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana permainannya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman semua akan dibagi masing-masing 3 orang per kelompok. Nah, mungkin teman-teman bisa memilih anggota kelompoknya berdasarkan tempat duduk saja ya, biar gampang gitu. Nah, nanti saya akan memberikan sebuah koran nih, masing-masing kelompok. Tiap kelompok saya akan berikan ini. Lalu gamesnya adalah teman-teman ditantang untuk berdiri di atas koran ini. Ini korannya kita taruh di lantai. Lalu teman-teman berdiri, semua anggota kelompok harus berdiri di atas koran ini dan harus bekerja sama bagaimana caranya kaki teman-teman tetap berada di atas koran ini dan korannya tidak boleh robek ya. Kalau misalnya ada yang robek, didiskualifikasi. Nah, setelah itu, setelah teman-teman berdiri, lalu saya akan memberikan instruksi lipat. Ketika saya sudah bilang lipat, teman-teman membagi 2 koran yang telah disediakan tadi dan langsung berdiri di atasnya. Semua anggota kelompok harus berada di atas koran tersebut. Nah, begitu seterusnya. Saya berikan instruksi lipat, lalu dilipat korannya sampai seterusnya. Nah, di sini saya akan lihat siapakah atau kelompok manakah yang dapat berdiri di atas koran yang paling kecil lipatannya. Nah, nanti di penghujung pelatihan kita, saya akan memberikan reward kepada kelompok tersebut. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, bisa kita mulai kan permainannya? Langsung saja, teman-teman bisa membagi kelompok dan kita akan mulai gamesnya. Siap? Baiklah, ilustrasi tadi menunjukkan tahap awal dalam menyuguhkan sebuah permainan, di mana seorang trainer menjelaskan bagaimana peraturan permainan, bagaimana menjalankan permainan tersebut, dan memastikan peserta paham dengan permainan yang disuguhkan. Nah, tahapan yang kedua ada tahap bermain, di mana trainer tidak terlalu berperan lagi, hanya memberikan instruksi dalam permainan. Di sana, trainer hanya memperhatikan proses jalannya permainan. Lalu yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap ketiga ini merupakan tahap yang sangat penting karena trainer
mengevaluasi apakah materi yang ingin ia capai dalam games tersebut sampai atau tidak kepada peserta. Nah, jadi pada tahap ketiga ini kita langsung menanyakan kepada peserta pengalaman apa sih yang ia dapat ketika ia melakukan permainan tadi, terus apa saja sih yang ia rasakan. Jadi kan kita udah menggunakan games yang bernama berdiri di atas koran, di mana tujuannya untuk meningkatkan kerjasama tim atau teamwork. Nah, gimana sih teamwork yang optimal itu? Nah, teamwork yang optimal harus memenuhi 4 dimensi. Yang pertama, ada goal setting, lalu komitmen, ada effective role, dan leadership. Baiklah, mungkin sekian saja video dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.